Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi. Dan bagi kalian yang baru nemuin channel ini gitu ya, baru mampir nih di channel ini, kenalin, ini merupakan segmen yang akan ngebahas seputar kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita gitu. Jadi bagi kalian yang tertarik nih dengan konten-konten seperti ini ya, khususnya gitu ya, kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada segmen-segmen seksi lainnya yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian guys, yang akan sayang banget nih buat kalian lewatkan gitu guys. Makanya jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oligospermia adalah suatu kondisi ketika sperma dalam air mani yang dikeluarkan itu berjumlah sedikit. Oligospermia bisa menjadi penyebab utama ketidaksuburan pada pria. Oleh sebab itu, kondisi ini perlu diatasi guna memperbesar peluang memiliki keturunan. Seorang pria dikatakan mengalami oligospermia apabila jumlah spermanya itu kurang dari 15 juta per 1 mili air mani. Jika ini terjadi, kesempatan seorang pria untuk bisa memiliki anak akan menurun. Oligospermia memiliki derajat keparahan dan derajat ini menentukan tingkat kesuburan pria, di mana semakin ringan derajatnya, semakin besar pula kemungkinan pria untuk memiliki anak. Dan berikut adalah derajat-derajat oligospermia. Oligospermia ringan apabila jumlah spermanya itu berkisar antara 10 hingga 15 juta per milinya. Oligospermia sedang apabila jumlah spermanya itu berkisar antara 5 hingga 10 juta per milinya. Sedangkan oligospermia berat apabila jumlah sperma yang dia miliki berkisar antara 0 hingga 5 juta per milinya. Ragam penyebab oligospermia. Ada 3 faktor yang bisa menyebabkan terjadinya oligospermia, yaitu faktor medis, lingkungan, dan juga gaya hidup. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Pertama, faktor medis. Beberapa faktor medis yang bisa menimbulkan oligospermia itu diantaranya varikokel atau pembesaran pembuluh darah vena dalam kantong zakar. Kondisi ini bisa mempengaruhi kontrol suhu testis, sehingga ketika suhu testis meningkat, kualitas dan juga jumlah sperma menjadi menurun. Bermasalah saat Mr. P mengeras, seperti misalnya ejakul asi dini atau ejakul asi retrograde, yaitu kondisi ketika air mani malah masuk ke dalam kandung kemih dan bukannya keluar saat Mr. P mengeras. Infeksi menular, IMS, seperti misalnya gonore ataupun HIV. Tumor, baik itu jinak maupun ganas. Kondisi ini dapat mempengaruhi hormon yang bisa mengatur produksi sperma, sehingga jumlah sperma menjadi sedikit. Kelainan genetik, seperti misalnya sindrom Klinefelter, fibrosis kistik, sindrom Kallmann, dan sindrom Cartagener. Penggunaan obat-obatan, seperti misalnya terapi testosteron, penggunaan steroid anabolik, kemoterapi, dan beberapa obat anti jamur dan juga antibiotik. Efek pasca operasi vasektomi, hernia inguinalis, operasi prostat, skrotum, dan juga testis. Kondisi medis lainnya, seperti misalnya keseimbangan hormon, penyakit celiak, gangguan kromosom, dan juga cacat pada tubulus. Faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang dapat menyebabkan oligospermia diantaranya: pertama, paparan logam berat dan juga bahan kimia industri, seperti misalnya benzen, toluen, silena, pestisida, pelarut organik, dan juga herbisida. 2. Paparan radiasi atau pemeriksaan X-ray yang kadarnya tinggi. Faktor gaya hidup. Beberapa faktor gaya hidup yang dapat menyebabkan oligospermia diantaranya: pertama, penyalahgunaan nafza, seperti misalnya ganja dan juga kokain.
merokok, konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, stres emosional dan juga depresi berkepanjangan, penggunaan sauna atau mandi air panas, hot tub yang terlalu sering, kelebihan berat badan ataupun obesitas, duduk terlalu lama, penggunaan pakaian ketat, dan bekerja sambil memangku laptop. Di mana hal tersebut dapat meningkatkan suhu pada skrotum sehingga bisa menimbulkan oligospermia. Cara mengatasi oligospermia. Oligospermia itu dapat diatasi tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Tujuan pengobatannya adalah untuk meningkatkan jumlah dan juga kualitas sperma, sehingga memperbesar peluang penderita untuk memiliki keturunan. Dan berikut adalah beberapa jenis pengobatan oligospermia yang perlu kalian ketahui. Di antaranya, pertama, penanganan masalah pada Mr. P. Oligospermia yang disebabkan oleh disfungsi pada Mr. P, seperti misalnya disfungsi ereks dan juga ejakulasi dini, dapat diperbaiki dengan pengobatan konseling atau kombinasi keduanya. 2. Penanganan infeksi. Penggunaan antibiotik dapat mengatasi infeksi pada saluran reproduksi yang menyebabkan oligospermia. Perlu diingat bahwa antibiotik tidak bisa meningkatkan kesuburan jika kerusakan yang disebabkan oleh infeksi sudah permanen. 3. Obat-obatan dan juga terapi hormon. Dokter mungkin akan menganjurkan obat-obatan dan juga terapi hormon apabila oligospermia disebabkan oleh ketidakseimbangan kadar hormon. 4. Tindakan operasi. Tindakan operasi dapat mengatasi oligospermia yang disebabkan oleh varikokel atau kebuntuan saluran yang dilewati oleh sperma. Jika memang kadar sperma sangat rendah, pengambilan sperma secara langsung untuk inseminasi buatan atau bayi tabung juga bisa dilakukan dengan operasi. Jika kalian mengalami oligospermia, namun ingin meningkatkan peluang kehamilan, kalian bisa merutinkan berhubungan dengan pasangan setiap hari atau 2 hari sekali. Atau menjadwalkan hubungan dengan pasangan kalian sesuai dengan tanggal kesuburan istri. Selain itu, hindari menggunakan pelumas karena bisa mengganggu pergerakan sperma. Hal penting yang tidak boleh dilupakan juga adalah mulailah menjalani pola hidup sehat dengan memenuhi asupan gizi seimbang, berolahraga secara teratur, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, dan juga berhenti merokok. Beberapa suplemen seperti misalnya ginseng, asam folat, dan juga jinten hitam dipercaya dapat meningkatkan kualitas dan juga jumlah sperma. Jadi kalian bisa mencoba mengonsumsi suplemen-suplemen ini, namun alangkah baiknya jika kalian berkonsultasi langsung dengan dokter terlebih dahulu. Jika kalian dan juga pasangan telah lama berusaha memiliki anak namun tidak kunjung berhasil, salah satu kemungkinan yang terjadi adalah oligospermia. Kondisi ini bisa ditemukan dengan periksa yang sederhana dan cukup mudah. Jadi, jangan ragu untuk memeriksakan diri kalian dan juga pasangan kalian ke dokter. Dan saat berkonsultasi, kalian bisa menanyakan kira-kira apa penyebab oligospermia yang kalian alami. Dan hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan jumlah sperma dan memperbesar peluang kehamilan. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa ya, kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah guys. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dokter.aniSetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye.